dengan Fatihah ini bisa menjadi wasilah kita semuanya Allah takdirkan menjadi hamba-hamba yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى ما نواه السلف الصالح ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang miftahu najahid darain, kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Kemarin kita sudah membahas dua kunci. Yang pertama adalah iman sebagai kunci yang pertama dan paling utama. Lalu yang kedua adalah ilmu. Iman, ilmu. Maka selanjutnya yang ketiga, kunci agar kita semuanya bisa mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, yaitu al-amal. Harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jadi kalau ditanya lebih dulu ilmu atau amal, maka jawabannya ilmu dulu. Sebelum amal harus ada ilmu. Disebutkan dalam kitab Sulamut Taufiq, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf, qabla an yadkhula fi syai'in, sebelum dia melakukan sesuatu, ay ya'lama ahkamah, untuk mengetahui hukum-hukumnya terlebih dahulu. Jadi ilmu baru kemudian amal. Disebutkan juga dalam kitab Fiqhul Aulawiyat, fikih prioritas. Kan amal itu kan banyak sekali. Tapi ada namanya skala prioritas. Itu dibahas dalam kitab namanya Fiqhul Aulawiyat, fikih tentang skala prioritas. Maka salah satu pembahasannya adalah tentang aulawiyatul ilmi qabla al-amal, yaitu prioritas ilmu sebelum amal, untuk memastikan bahwa amal kita itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kita kalau kurban, mau ibadah kurban, kan biasanya ada patungannya, ada panitia, ada yang 1 ekor kambing langsung, ada juga yang 1 orang 1 ekor sapi. Apakah itu sah? Sah. Yang tidak boleh itu kan kalau 1 ekor sapi lebih dari 7 orang. Misalnya 1 ekor sapi yang kurban 1 kantor kejati misalnya, maka tidak disebut dengan kurban itu kalau lebih dari 7. Maksimal 7. Tapi kalau misalnya kurang dari 7, 1 ekor sapi ya boleh. 1 orang 1 ekor sapi sah. 1 orang 10 ekor sapi lebih bagus lagi. Nah, biasanya kita ada patungan, ada urunan. Misalnya 7 orang, masing-masing 3 juta, dapat 21 juta. Lalu kita mencari sapi yang terbaik dari para penjual sapi. Kadang-kadang kita itu sangat tertarik dengan apa yang namanya cashback. Cashback itu apa ya? Kita membeli, nanti kita dapat ada pengembalian duit berapa gitu. Misalnya harga sapi 21 juta. Sebagai bagian dari marketing supaya laku, maka ditempellah di iklan-iklan tuh. Beli sapi di tempat kami dengan sapi-sapi terbaik, dan setiap sapi yang terjual akan mendapatkan cashback 1 juta. Ini kalau bicara cashback ini semua orang senang. Sama kayak promo-promo. Padahal bisa jadi sudah dinaikkan dulu harganya. Tapi karena melihat ada cashback, sudah beli di sini saja, ada cashbacknya ini.
Nah, sebelum kita masuk mempraktikkan jual beli dengan ada cashback, harus belajar ilmunya seperti apa. Dalam fikih muamalah syariah tentang hukum cashback itu bagaimana. Maka alhamdulillah ada dua pandangan di kalangan para ulama mengenai jual beli yang ada cashback tadi. Misalnya kita membeli sapi dengan harga 21 juta, lalu kita dikasih sapi plus cashback 1 juta. Kita ngasih 21 juta. Dapat sapi plus 1 juta cashback. Pendapat yang pertama disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Muslih mengatakan jual beli dengan ada cashback semacam itu tidak boleh. Alasannya kenapa? Itu masuk dalam kategori riba fadl. Sebab 21 juta ditukar dengan 1 juta dengan tambahan berupa sapi. Jadi yang dilihat adalah uang dengan uangnya. 21 juta harusnya lawannya juga 21 juta. Ini lawannya kok hanya 1 juta. Meskipun ada sapi tidak boleh. Menurut Dr. Khalid Al-Muslih. Waduh, kalau gitu saya gimana ini selama ini ada cashback ini? Tenang, ada pendapat yang kedua. Makanya harus belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan. Kalau hanya satu saja kadang memang sempit. Makanya ada ungkapan ikhtilaful a'immah rahmah, itu sebenarnya bukan hadis. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu menjadi rahmat. Meskipun bukan hadis, tetapi para ulama menyatakan ini benar maknanya. Seperti disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyatakan ini benar ini. Sebab kalau hanya satu saja pendapat dalam satu permasalahan, kadang-kadang membuat rumit, membuat susah masyarakat. Maka alhamdulillah ada pendapat yang kedua. Dan pendapat inilah yang dipakai oleh mayoritas ulama menyatakan jual beli dengan model cashback itu sah dan benar. Takyif fikhiynya bagaimana? Takyif fikhiynya yaitu kita mengeluarkan duit 21 juta, dapat sapi plus 1 juta. Maka berarti sebenarnya harga sapi ini 20 juta. Sementara 1 jutanya itu menjadi lawan dari 1 juta cashback. Jadi sapi lawan 20 juta, 1 juta cashback dilawan dengan 1 juta dari sisa 21 juta tadi yang diambil 20 untuk harga sapi. Maka kalau seperti itu nggak riba. Dan cashbacknya itu hanya sebagai pengikut saja. Yang menjadi objek utamanya kan sapinya, bukan 1 juta cashbacknya. Nggak ada orang beli sapi itu niatnya itu untuk cashbacknya, sementara sapinya hanya sampingan, dia nggak ada. Kebalik, mesti kita mengeluarkan duit 21 juta, niatnya apa? Dapat sapi kan? Adapun dapat cashback itu sebagai tambahan bonus saja. Maka ini boleh. Sebab tadi takyif fikihnya sapi dihargai 20 juta, sementara 1 jutanya menjadi lawan dari 1 juta cashback. Aman sudah itu. Ini juga dulu ada permasalahan di zaman baginda Nabi yang disebut dengan permasalahan muddu ajwah wa dirhamin bidirhamain. Ada jual beli 1 mud kurma ajwa, kurma terbaik. 1 mud itu 1/4 dari sok. Sok itu harga atau ukuran untuk zakat fitri. Mud itu 1/4-nya kalau dalam mazhab Syafi'i. 1 mud itu pula adalah ukuran air yang biasanya dipakai oleh baginda Nabi untuk wudhu. Kurang lebih berapa? Hanya 700 mililiter atau 7 ons. Jadi Nabi wudhu itu cukup dengan 700 mililiter. Kalau segini berapa ini, Bro? Pokoknya yang tanggung itu, yang sedang. Bukan yang besar. Kalau yang besar kan 1 liter. Jadi yang tanggung tuh yang sedang itu segitu Nabi cukup berwudu. Kalau kita cukup nggak? Wah, udah cukup. Kerannya aja paling kencang. Padahal Nabi cukup dengan 1 mud. Nah, dulu ada permasalahan namanya muddu ajwah wa dirhamin bidirhamaini. Menjual 1 mud kurma ajwa plus 1 dirham, mata uang dari perak, ditukar dengan harga 2 dirham.
Dan ini menurut pendapat mayoritas ulama sah jual beli semacam itu. Itu kan sama, 1 dirhamnya kayak cashback kan. Nah ini, jadi sebelum kita masuk kepada apapun aktivitas sehari-hari kita, coba dicari ilmunya. Boleh apa tidak menurut agama? Sebab salah satu tujuan kita berhalaqah ta'lim, bermajelis ta'lim, tujuan pertama adalah menanamkan urgensi agama, menanamkan keagungan agama di hati kita. Segala sesuatu harus diukur dan ditakar menurut agama, benar apa tidak, salah apa tidak. Jangan asal sudah apa-apa yang penting cuan. Jangan begitu. Tapi lihat ini kira-kira halal apa tidak, membawa keberkahan apa tidak. Apa artinya cuan, apa artinya duit banyak, tapi kemudian penyakitnya nggak selesai-selesai. Duit banyak tapi makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Bolehnya makan apa? Nasi putih aja. Ini. Jadi penting sekali sebelum kita melakukan sesuatu ilmunya ada. Maka yang ketiga, kunci selamat kita adalah al-amal. Harus memperbanyak amal. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana tampilan fisik kita, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana hati dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tampilan fisiknya kayak apa tidak menjadi patokan utama. Tapi yang terpenting hatinya seperti apa, amalnya seperti apa. Bahkan ada sebagian orang yang menyatakan nasab itu penting, nasab itu penting. Apalagi bagi orang yang mau menikah harus dipertimbangkan bobot bibit bebetnya itu. Sebagaimana sabda Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar li dzatid dini taribat yadak. Penting sekali. Kalau mau mencari pasangan, lihat cantik gantengnya. Lihat hartanya ada apa tidak. Lihat keluarganya bagaimana. Lihat agamanya seperti apa. Itu penting. Dan jangan sok-sokan, saya nyari yang amburadul aja lah. Nanti kalau sudah nikah akan saya benahi. Tidak gampang. Gak apa-apa saya nyari yang tidak jilbaban, gak pernah sholat, misalnya gitu. Gak ngerti agama sama sekali. Nanti kalau sudah nikah akan saya didik dari nol. Memangnya gampang. Setelah menikah lupa semua sudah itu. Maka kalau bisa dapat dari awal yang bagus, kenapa harus nunggu yang tidak bagus? Lalu bahkan dalam kaitannya dengan nasab, nasab itu sekali lagi penting. Tetapi tetap yang terpenting adalah amal. Siapa yang mengatakan begitu? Baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasul menyatakan, Man bati'a amaluh, barang siapa yang amalnya kendor, amalnya sedikit, amalnya jarang, malas dia beramal kebaikan, lam yusri' lahu nasabuh, maka nasabnya pun tidak bisa menjadikan dia tertolong dan menjadi yang terdepan, tidak bisa. Meskipun nasabnya bagus. Maka nasab itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting bagaimana hati kita, bagaimana amal kita. Maka sudah, meskipun kita nasabnya nggak jelas ke atas itu sampai siapa, yang terpenting bagaimana amal kita hari ini. Itulah salah satu cara kita untuk merubah nasab. Jadi kita misalnya yang ke atas ini kita nggak tahu nasab kita sampai kemana gitu. Apakah ke Abu Jahal atau siapa? Tapi insya Allah enggak lah kalau orang Indonesia. Ya pokoknya meskipun kita ke atas tuh nggak jelas nasabnya kemana, enggak apa-apa sudah, itu nggak bisa dirubah. Tapi yang bisa dirubah adalah bagaimana amal kita hari ini, kita membentuk nasab yang baru, supaya ketika amal kita baik, anak-anak kita kemudian memiliki nasab garis keturunan yang baik, cucu kita memiliki nasab yang baik, cicit kita memiliki keturunan yang baik, kemudian buyut kita, canggah kita, warang, udeg-udeg, gandung siwur, peterangan bodol ke bawah, semuanya bernasab baik, karena kita mulai dari kita menjadi baik. Jadi tagyirun nasab bil amal, merubah nasab dengan amal. Hari ini kita mulai. Banyak cerita orang-orang yang kelihatannya dia belajarnya biasa saja.
Tapi karena nasabnya bagus, berkat doa dari kakeknya, doa dari ayahnya, doa dari buyutnya, kemudian orang yang belajarnya biasa saja ini menjadi orang hebat. Maka betul ada ungkapan yang menyatakan salahul aba tanfa'ul abna. Kesalihan orang tua itu bermanfaat bagi anak keturunannya. Salah satu syahid dan dalilnya adalah tentang ceritanya Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir alaihi wassalam, yang ketika ujian yang ketiga, ketika melihat ada tembok yang mau jatuh, yuridu ayyang qadda, kemudian oleh Nabi Khidir tiba-tiba dibangun lagi, ditegakkan lagi. Maka Nabi Musa disitulah kegagalan yang terakhir tuh, gak bisa menahan untuk bertanya, kenapa kita datang bertamu ke mereka minta makanan kok nggak ada yang ngasih makanan, ada dinding, ada tembok mau roboh kok kamu mau tegakkan. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, ini sudah hadza firaqu baini wa bainak, ini menunjukkan sudah nggak bisa kita bersatu itu. Ternyata kenapa? Karena orang tuanya adalah orang soleh. Maka ada anaknya mendapatkan manfaat dari kesolihan orang tuanya. Jadi ini penting sekali. Kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik, maka kita baikkan dari mulai kita. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia memiliki 3 keistimewaan yang utama. 1, beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah sampaikan dalam ayat, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim itu namanya senantiasa abadi, harum sepanjang masa. Dalam umat Islam diabadikan dalam sholat, bahkan ibadah paling hebat dalam Islam. Di mana? Dalam tasyahud akhir kita membaca sholawat yang paling bagus, sholawatnya namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu langsung diajarkan oleh Nabi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Sekarang kami bersolawat kepada engkau bagaimana? Nabi ajari, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu nama beliau abadi sepanjang masa, harum sepanjang masa. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah hebat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari beliaulah kemudian lahir Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ismail, yang kemudian menurunkan banyak nabi-nabi dan rasul setelahnya. Maka sama, kita pun kalau pengen seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa nama kita diabadikan dengan harum, dikenang dengan kebaikan-kebaikan kita, dan Allah berikan kepada kita keturunan yang baik dan benar. Jadilah orang yang soleh seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa sih hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu? Nabiullah Ibrahim senantiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam ayat, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Itu kaitannya sangat erat sekali itu. Apa itu maknanya? Kata Allah, ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, maka langsung fa'atammahun, Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan baik, dengan sempurna. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah agar beliau dijadikan sebagai imam. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Nabiullah Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan saya saja, tapi keturunan saya juga begitu, engkau jadikan sebagai pemimpin-pemimpin. Allah kabulkan akhirnya. Maka amal ini penting sekali. Manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, generasi penerus kita. Ayo, amalnya harus bersaing. Fastabiqul khairat. Tirulah sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bersaing ketat, berfastabiqul khairat dalam kebaikan. Putrinya sahabat Abu Bakar, siapa namanya? Sayyidah Aisyah, dinikahi oleh Nabi, menjadi istri Nabi. Sahabat Umar tidak mau kalah.
menikahkan juga putri beliau dengan Nabi, namanya Sayyidah Hafsah. Istri Nabi jumlahnya ada 11 yang lanjut hubungan rumah tangga. Yang dinikahi sebenarnya 13, tapi yang 2 ada melakukan kesalahan fatal, jadi dikembalikan ke orang tuanya, nggak lanjut hubungan rumah tangga. Yang lanjut ada 11. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Zainab binti Jahash, Sayyidah Safiyah, Sayyidah Juwairiyah, Sayyidah Ummu Habibah, Sayyidah Maimunah, 11. Itu saingan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu biasanya selalu menang. Maka suatu hari sahabat Umar merasa ini kali ini saya menang. Sebab sahabat Umar waktu itu lagi banyak uang. Nabi mengumumkan, wahai para sahabat sekalian, beberapa hari ke depan kita akan melakukan peperangan melawan kafir musuh. Siapa yang akan menyumbang fisabilillah silahkan sumbangkan. Sahabat Umar sedang punya banyak uang, pulang dari berdagang, membawa keuntungan yang sangat besar. Datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya infakkan di jalan Allah untuk peperangan di jalan Allah. Ini harta saya. Ditanya oleh Nabi, ini di rumahmu masih ada Kang Umar? Ada wahai Rasul, ini setengahnya, 1/2-nya. Setengah dari harta banyak. Misalnya harta kita 100 juta, nyumbangnya 50 juta. Kalau kita duit kita ada 100 juta, nyumbangnya berapa? Kadang tangan kita ini nggak ada mata, tapi kalau sudah masuk ke kantong ini bisa tahu loh, ini kesek 2.000, ini kesek 5.000. Sahabat Umar setengah dari hartanya disumbangkan, 1/2. Beliau yakin kali ini menang dari sahabat Abu Bakar. Ternyata sahabat Umar belum beranjak pergi, datanglah sahabat Abu Bakar. Wahai Rasulullah, saya sumbangkan harta saya. Jumlahnya lebih sedikit nominalnya, tapi tunggu dulu. Nabi bertanya, apakah masih ada di rumahmu wahai sahabat Abu Bakar? Tidak ada wahai Rasul, ini semuanya saya sumbangkan 100%. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, tapi kalau 100% dari yang kita miliki tentu lebih hebat daripada 1/2, 50%. Sahabat Umar kalah lagi. Tapi sahabat Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak khawatir keluargamu nanti kelaparan dan sebagainya? Sahabat Abu Bakar dengan ringan mengatakan, bagaimana saya khawatir? Sebab saya sudah mengajarkan kepada mereka tentang Allahus Samad, tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada orang-orang yang ada di jalannya. Tawakalnya luar biasa. Kalah lagi sahabat Umar. Itu persaingan itu namanya, tapi positif, persaingan yang positif. Belum lagi ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah selesai salat subuh, sahabat Abu Bakar tuh biasanya duduk, kadang baca Quran, kadang zikiran sampai waktu isyraq tiba, lalu kemudian salat isyraq. Salat isyraq ini juga penting diketahui waktunya. Isyraq itu bukan tulu'. Isyraq itu bukan terbit matahari, tetapi bulat bundar matahari di atas ufuk. Itu namanya isyraq. Misalnya ini misalnya ufuk sebelah timur, ini matahari misalnya. Maka kalau masih tertutup, masih di bawah ufuk, matahari belum terlihat, ini berarti masih waktu subuh. Lalu matahari mulai naik, muncul sedikit, sudah kelihatan matahari, itu namanya tulu', terbit. Kalau matahari baru terbit, itu berarti waktu subuh sudah habis. Waktu subuh sudah habis, sudah mulai qadha berarti subuhnya itu. Lalu matahari naik sampai bulat bundar di atas ufuk, semuanya sudah nongol matahari. Itulah namanya isyraq. Sebagian menyebut syuruq. Inilah waktu kita melaksanakan sholat isyraq, yang kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk zikir kepada Allah, kemudian dia saat matahari terbit dia melaksanakan sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Sholat isyraq itu. Jadi isyraq itu tunggu matahari bulat bundar di atas ufuk. Baru kalau mulai naik lagi itu duha. Nah, jarak antara terbit matahari dengan bulat bundarnya matahari di atas ufuk itu berapa menit? Sebanyak 4 derajat.
4 derajat. 1 derajat itu berapa menit? 3 menit. Jadi 3 kali 4, 12 menit. Jadi setelah matahari terbit, tunggu 12 menit, itu baru isyraq. Di Timur Tengah biasanya digenapkan menjadi 15 menit setelah terbit matahari. Dah, rumus yang gampang, yang agak mendekati itu adalah lihat saja waktu maghribnya. Misalnya waktu maghrib sekarang jam 18 lebih 2 menit. Berarti isyraqnya kurang lebih pukul 6 lewat 2 menit. Itu sudah dikaji dan diuji. Kalaupun beda mirip, paling hanya beda selisih 1 menit saja. Jadi kalau susah ngitungnya, isyraq sudah masuk atau belum, lihat saja waktu maghrib. Kalau maghribnya 18 lebih 02, berarti insya Allah sudah isyraq di 6 lebih 2. Sudah boleh sholat isyraq. Jadi jangan begitu matahari baru muncul, sudah sholat isyraq, belum boleh. Karena itu termasuk waktu tahrim, waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Baik. Ceritanya diurungkan saja, waktunya sudah mau habis. Tapi memang menarik nih ceritanya. Sebentar saja. Cerita tentang sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Kalau sudah sholat isyraq, lalu sahabat Abu Bakar itu kemana? Kalau tidak ada urusan-urusan yang penting, beliau itu akan mendatangi rumah-rumah yang ada di pinggiran kota Madinah yang berupa kemah-kemah sementara itu. Agak lama beliau di sana, baru kemudian keluar. Sahabat Umar itu penasaran, ngapain sahabat Abu Bakar? Kok masuk ke kemah keluar? Nanti masuk lagi ke kemah berikutnya, agak lama di situ keluar. Maka sahabat Umar mendatangi kemah yang pertama yang sudah dimasuki oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar sudah ke kemah berikutnya. Ditanya, ternyata di dalam kemah itu hanya ada perempuan jompo atau laki-laki jompo yang sudah tua renta, lansia, nggak ada anak, nggak ada keluarga. Sahabat Abu Bakar ngapain? Sahabat Umar nanya kepada orang jompo tadi orang laki-laki kesini itu ngapain? Oh iya, dia sering kesini, hampir setiap hari beliau kesini. Terus ngapain? Ya biasanya masak, nanti disuguhkan ke saya, bersih-bersih di dalam kemah ini, baru dia pergi lagi. Itu sekelas khalifah seperti itu. Iya, bersih-bersih rumahnya orang-orang. Tapi beliau nggak ngaku. Assalamualaikum, saya khalifah. Itu nggak ngaku. Nyamar beliau itu. Maka langsung sahabat Umar itu menangis. Apa beliau sampaikan dalam pepatah yang sangat masyhur? Wahai Abu Bakar, engkau sudah betul-betul membuat susah penggantimu, khalifah penggantimu. Saat itu sahabat Umar belum menjadi pengganti. Jadi beliau nggak merasa bahwa nanti yang menggantikan itu akan beliau. Tapi yang jelas beliau mengatakan laqad ad'abta khalifatan ya Abu Bakar. Engkau sungguh pasti akan membuat susah penggantimu. Sebab susah untuk meniru amalnya sahabat Abu Bakar. Jadi kalau kita mengadu diri kita dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, enggak ada apa-apanya. Belum bisa kita. Siapa yang hari ini ada orang fakir miskin, tua renta, jompo hidup sendirian, kita datang ke rumahnya, sapu halamannya, masakan, lalu kemudian disuguhkan, ibu silakan makan, ini lauknya, ini minumnya, siapa? Susah. Maka kayak gitu kok mau ngelawan sahabat. Baik, yang terakhir, yang keempat, kunci sukses kita dunia dan akhirah adalah al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang baik, akhlaqul karimah. Iman, ilmu, amal, akhlakul karimah. Yang terakhir, akhlak atau adab. Apa bedanya akhlak dengan adab? Akhlak itu adalah sesuatu yang tertancap di hati kita. Sifatun rasikhatun fil qalbi. Karakter yang melekat di hati kita, itu namanya akhlak. Kalau adab adalah bentuk prakteknya, pengejawantahan dari akhlak itu. Sebagian menyatakan akhlak dan adab sama, sinonim. Tapi saya lebih cenderung akhlak itu karakter yang ada di hati, adab itu praktek nyatanya, pengejawantahan dari apa yang ada di hati itu. Misalnya ada orang akhlaknya dermawan, maka dia akan gampang memberi ke orang lain. Orang itu kalau akhlaknya dia memang husnuzon ke orang, dia ke siapapun akan senyum, akan menyapa gitu. Itu akhlak dengan adab. Nah, ada sahabat Ali mengatakan salah satu bentuk praktek adab itu ketika beliau ditanya, ya Amirul Mukminin mal adab? Wahai Amirul Mukminin, adab itu apa?
Beliau mengatakan adab itu adalah alla tukhalifan nasa fi 'adatihim ma lam takun ma'siyah. Salah satu bentuk adab itu engkau jangan sengaja berbeda dari orang lain, kebanyakan orang, sepanjang kebiasaan orang banyak itu bukan maksiat. Adab itu adalah kalau di sebuah masyarakat ada adat kebiasaan yang bukan maksiat, maka kita ikut saja membaur. Jangan malah menjadi orang yang eksklusif. Saya harus tampil beda. Tidak bagus begitu. Orang-orang biasanya begini, saya tidak boleh sama, harus berbeda. Tidak bagus. Itu menurut sahabat Ali. Al-adabu alla tukhalifan nasa fi 'adatihim ma lam takun ma'siyah. Maka ini juga relate berkaitan dengan akhlak Nabi yang namanya jabrul khotir. Apa jabrul khotir itu? Menjaga perasaan orang. Ini akhlak yang luar biasa. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang tabi'in besar, ma ra'aitu ibadatan a'zama wa ajalla mithla jabri khatiri akhihi muslim. Saya tidak melihat ada ibadah yang lebih hebat, lebih agung, melebihi menjaga perasaan sesama muslim. Ternyata hebat sekali. Bagaimana menjaga perasaan itu? Jangan sampai gara-gara ucapan kita orang itu menjadi tersinggung. Jangan sampai gara-gara kita orang itu kemudian menjadi sungkan, merasa harga dirinya jatuh. Jaga perasaan orang. Maka ini dipraktekkan misalnya oleh Imam Hatim Al-Asam dalam cerita yang sangat masyhur tentang biografi beliau. Kenapa beliau dijuluki dengan Al-Asam, orang yang tuli? Karena beliau itu juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Ada seorang perempuan mau membeli sesuatu kepada beliau. Sebelum mengucapkan sesuatu, perempuan ini tanpa sengaja kentut. Maka Imam Hatim Al-Asam melihat wajahnya perempuan ini sudah merah, sudah malu, sudah. Apa yang dilakukan oleh Imam Hatim Al-Asam? Beliau pura-pura tuli. Ketika ditanya, "Bikam hadza ya Hatim?" Ini berapa wahai Pak Hatim harganya? Lam asma' sautak, irfa'i sautak. Saya enggak dengar suaramu. Coba kencangkan suaramu. Sampai 3 kali. Padahal sebenarnya jelas sekali. Cuma untuk menjaga perasaan perempuan ini supaya harga dirinya tidak jatuh. Dan hebatnya Imam Hatim Al-Asam, beliau tidak hanya hari itu pura-pura tuli, tapi sepanjang hidup beliau pura-pura tuli untuk menjaga perasaan perempuan tadi. Yang dengan itu perempuan itu kemudian merasa lega. Alhamdulillah, berarti tadi saya kentut nggak dengar dia, karena dia tuli, padahal jelas sekali. Coba bayangkan dan bandingkan dengan kita lagi kumpul-kumpul, tut, ayo siapa tadi, ayo ngaku, malah dicari, tutupi. Tapi bau, ya pura-pura nggak bau. Itu dengan hal semacam itu, jabrul khotir, menjaga perasaan orang itu luar biasa sekali amalannya. Baginda Nabi sering sekali seperti itu. Ada anak yatim, dia bersengketa dengan seorang sahabat. Nabi tahu sebenarnya yang benar sahabat ini, tapi untuk menjaga perasaan anak yatim, sudahlah dia tidak punya ayah, kemudian sengketa dia kalah pula. Maka Nabi itu merayu kepada sahabat, maukah engkau berikan barangmu itu kepada dia anak yatim, Allah akan ganti dengan surga. Sahabat ini enggak mau. Enggak, Nabi ini punya saya. Iya saya tahu, tapi menjaga perasaan anak yatim itu. Akhirnya Nabi tawarkan ke sahabat yang lain, ada sahabat, Rasul, saya beli barang itu, nanti saya akan kasihkan kepada anak yatim, demi menjaga anak yatim. Maka penting sekali kita kalau diundang makan atau menghadiri undangan apa, kalau selera makanan enak, sampaikan pujian. Wah, enak sekali, senang itu. Jangan atas nama keterbukaan, atas nama kejujuran, atas nama transparansi, akhirnya kita mengatakan, ini soto apa ini? Banjar bukan, Makassar bukan, Jawa bukan, rasanya nggak kesana nggak kesini, sakit hati orang yang masak itu. Ini penting sekali, jangan dianggap sepele. Jabrul khotir namanya, akhlak menjaga perasaan orang. Ya, tapi mohon maaf, tidak usah menggunakan cerita-cerita yang tidak ada sumbernya. Misalnya ada cerita bahwa baginda Nabi itu ketika dikasih
anggur satu wadah, lalu kemudian Nabi makan satu, senyum, dua, senyum sampai habis. Padahal sahabat yang lain ini nunggu ini. Biasanya Nabi kalau dikasih sesuatu hadiah ya, bukan sodako. Kalau sodako Nabi tidak makan sodako. Dikasih hadiah biasanya itu dibagi dengan sahabat. Ini kok dihabiskan? Maka selesai itu senanglah orang yang beri hadiah tadi. Alhamdulillah, terima kasih wahai Rasulullah sudah mau memakan hadiah saya. Pulanglah dia. Sahabat protes, Rasul kenapa tidak dibagi? Padahal biasanya kau selalu bagi kepada kami. Jawaban Nabi apa? Saya sengaja habiskan sendiri. Kenapa? Rasanya kecut. Kalau saya bagi kepada kalian, saya khawatir kalian akan tidak bisa menjaga mulut kalian, tidak bisa menjaga ekspresi kalian. Orang kecut kan, gimana perasaan orang yang ngasih hadiah itu? Pasti nggak enak, maka Rasul habiskan. Lain dengan kita, kalau kita lain, kalau enak habiskan, kalau nggak enak bagi. Tapi mohon maaf, ternyata cerita ini saya telusuri dalam kitab-kitab hadis. Ada malah penjelasan hadhil qissatu la aslalaha. Cerita ini enggak ada sumbernya. Saya hanya menyampaikan sebagai contoh. Saya yakin Nabi itu menjaga perasaan. Tapi kalau cerita ini tidak ada sebenarnya, tidak boleh diada-adakan. Meskipun cerita itu baik, enggak boleh. Maka perlu diingatkan. Termasuk cerita yang katanya Nabi guyon dengan sahabat Ali sedang makan kurma, lalu sahabat Ali menaruh biji kurma itu di depan Nabi, sehingga numpuklah depan Nabi. Sahabat Ali lalu kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, engkau makan kurma banyak sekali sampai numpuk tuh bijinya itu. Kata Nabi, ya mending kalau saya hanya makan kurmanya saja, bijinya nggak saya makan. Makamu malah sebiji-bijinya dimakan karena nggak ada bijinya. Ini cerita ini kelihatannya menarik, tapi ternyata dalam penelusuran tentang ilmu hadis, cerita ini tidak ada sumbernya. Nah, maka sudah 4 tadi, iman, ilmu, amal, akhlakul karimah, termasuk harus ikhlas, termasuk harus punya khauf dan roja, rasa takut kepada Allah. Kalau amal kita ini banyak kurang, tapi juga harus punya roja, harapan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.